Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang menilai dimensi budaya. Di sini ada para anggota yaitu Melisa Puspitasari, Dimas Parkami, Renita Sila Rosita, Muhan Kusumade, Nabila B. Cultural Dimension. Pada bab ini menjelaskan tentang proses yang memungkinkan anggota organisasi untuk mengidentifikasi asumsi budaya yang penting dan untuk mengevaluasi sejauh mana asumsi tersebut dapat membantu atau bahkan menghalangi beberapa perubahan yang telah dibuat oleh organisasi untuk dicoba. Ada asumsi-asumsi. Pertama ada budaya. Budaya adalah seperangkat asumsi bersama karena memperoleh data awal dalam pengaturan kelompok lebih tepat dan valid daripada melakukan wawancara individu. Lalu ada makna kontekstual. Makna kontekstual dari asumsi budaya hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh anggota budaya. Karena itu, menciptakan kendaraan untuk pemahaman mereka lebih penting daripada peneliti atau konsultan untuk mendapatkan pemahaman itu. Selanjutnya ada isu. Tidak semua bagian dari budaya relevan dengan masalah tertentu yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Oleh karena itu, upaya untuk mempelajari seluruh budaya dalam semua aspeknya tidak hanya tidak praktis, tapi juga biasanya tidak tepat. Silent asumsi. Orang dalam mampu memahami dan memperjelas asumsi diam-diam bersama yang membentuk budaya, tapi mereka membutuhkan bantuan orang luar dalam proses ini. Oleh karena itu, konsultan harus beroperasi terutama dari model konsultasi, proses, dan harus menghindari sebisa mungkin beroperasi sebagai ahli dalam konten budaya kelompok manapun. Beberapa asumsi budaya akan dianggap membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya atau menyelesaikan masalah saat ini, sementara yang lain akan dianggap sebagai kendala atau hambatan. Karenanya penting bagi anggota kelompok untuk memiliki proses yang memungkinkan mereka untuk menyortir asumsi budaya ke dalam kedua kategori ini. Selanjutnya ada perubahan budaya. Perubahan dalam praktik organisasi untuk memecahkan masalah yang mengawali analisis budaya biasanya dapat dicapai dengan membangun asumsi yang ada, yaitu proses penguraian budaya sering kali mengungkapkan bahwa praktik baru tidak hanya dapat diturunkan dari budaya yang ada, tetapi juga seperti yang ditunjukkan oleh contoh Alpha Power. Yang terakhir ada memecahkan masalah. Jika perubahan dalam budaya dianggap perlu, perubahan tersebut jarang melibatkan seluruh budaya. Itu hampir seluruh atau selalu menjadi masalah mengubah satu atau dimensi asumsi. Jarang sekali paradigma dasar harus berubah. Tetapi jika memang demikian, organisasi menghadapi proses perubahan besar selama bertahun-tahun, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 10 proses penilaian budaya. Next. Yang pertama ada langkah 1, yaitu mendapatkan komitmen kepemimpinan, yaitu menguraikan asumsi budaya dan mengevaluasi relevansinya. Dengan beberapa tujuan organisasi harus dilihat sebagai intervensi utama dalam kehidupan organisasi. Dan oleh karena itu, hanya boleh dilakukan dengan pemahaman dan persetujuan penuh dari para pemimpin organisasi. Contohnya yaitu pemimpin harus memiliki komitmen yang kuat agar dapat membawa organisasinya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian prediksi kendalanya itu yaitu pemimpin yang tidak terbuka. Next. Selanjutnya ada langkah kedua, yaitu memilih grup untuk wawancara.
Jadi, langkah selanjutnya ini yaitu konsultan atau peneliti untuk bekerja sama dengan pemimpin atau eksekutif dalam menentukan cara terbaik untuk memilih beberapa kelompok yang mewakili budaya. Contohnya yaitu proses seleksi pada HMJM. Kendalanya yaitu yang kelompok kami prediksi yaitu anggota atau peserta yang tidak percaya diri dan kurang aktif berpendapat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu yang kelima ada kuliah singkat tentang cara kuliah memikirkan budaya. Sangat penting bagi kelompok untuk memahami bahwa budaya memanifestasikan itu sendiri pada tingkat artefak dan nilai-nilai yang dianut. Tetapi itu tujuannya adalah mencoba menguraikan asumsi diam-diam bersama yang terletak pada tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, konsultan harus mempresentasikan model yang telah dijelaskan pada bab 2 dan memastikan. Selanjutnya memunculkan deskripsi artefak. Konsultan kemudian memberitahu kelompok bahwa mereka akan mulai dengan menggambarkan budaya melalui artefaknya. Cara yang berguna untuk memulai adalah untuk mencari tahu siapa yang baru-baru ini bergabung dengan grup dan bertanya kepada orang itu tentang bagaimana rasanya memasuki organisasi dan apa yang dia rasakan atau hal apa yang paling diperhatikan saat memasukinya. Yang ketujuh yaitu identifikasi nilai-nilai yang dianut. Biasanya terdapat pertanyaan yang dapat memunculkan artefak seperti apa yang sedang terjadi di sini. Biasanya saya memilih area artefaktual yang jelas, menarik bagi kelompok dan meminta orang untuk menarasikan alasan mengapa mereka melakukan apa yang hanya ingin mereka lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini ada yang keenam, memunculkan deskripsi artefak, yaitu konsultan kemudian memberitahu kelompok bahwa mereka akan mulai dengan menggambarkan budaya melalui artefaknya. Cara yang berguna untuk memulai adalah untuk mencari tahu siapa yang baru-baru ini bergabung dengan grup dan bertanya kepada orang itu tentang bagaimana rasanya memasuki organisasi dan apa yang dia rasakan atau hal apa yang paling diperhatikan saat memasukinya. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi nilai-nilai yang dianut. Dalam mengidentifikasi nilai-nilai yang dianut, biasanya terdapat pertanyaan yang dapat memunculkan artefak seperti apa yang sedang terjadi di sini. Biasanya, saya memilih area artefaktual yang jelas menarik bagi kelompok dan meminta orang untuk mengartikulasikan alasan mengapa mereka melakukan apa yang hanya ingin mereka lakukan. Dan selanjutnya, dan yang ke-8 ada mengidentifikasi asumsi tacit bersama. Kunci untuk mendapatkan asumsi yang mendasarinya adalah memeriksa apakah nilai-nilai yang dianut yang telah diidentifikasi benar-benar menjelaskan semua artefak atau apakah hal-hal yang telah digambarkan sedang terjadi belum dijelaskan dengan jelas atau dalam konflik yang sebenarnya dengan beberapa dari nilai-nilai yang diartikulasikan. Dan yang ke-9, mengidentifikasi bantuan dan hambatan budaya.
Tugas untuk subkelompok sebagian tergantung pada apa yang dipresentasikan. Masalah adalah apakah subkultur diidentifikasi atau tidak dalam latihan kelompok besar, dan banyak waktu yang tersedia. Nah, yang selanjutnya, yang ke-10 ada asumsi pelaporan dan analisis gabungan. Hal ini ditujukan dari langkah ini adalah untuk mencapai semacam konsensus tentang apa yang asumsi bersama yang penting adalah dan implikasinya bagi apa yang ingin dilakukan oleh organisasi. Dan terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Bila ada ditanyakan, segera komentar di kolom chat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.